dan bagaimana pengaruh struktur modal tertentu terhadap nilai perusahaan ya. Jadi pertemuan 1 kita sudah sepakat bahwa tujuan dari manajer keuangan di hire di perusahaan itu adalah untuk memaksimumkan nilai pemegang saham. Ya, jadi pada akhirnya setiap keputusan terkait dengan manajemen keuangan itu adalah nilai perusahaan. Ya, jadi nilai perusahaan nanti akan tergambar atau terefleksi di dalam nilai pemegang saham. Nah, sehingga salah satu kebijakan yang diambil oleh manajer keuangan adalah berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Nah, ada beberapa teori yang dikemukakan terkait dengan struktur modal. Nanti akan kita lihat ya, ada teori Modigliani-Miller 1, Modigliani-Miller 2, kemudian nanti ada teori tentang signaling, dan seterusnya. Nah, nanti berdasarkan ahli yang sudah ada, manajer itu sebaiknya atau direkomendasikan memilih struktur modal yang seperti apa. Nah, ini kita bahas dulu ya. Struktur modal itu seperti yang kita tahu, ya kita sudah sepakat dari pertemuan minggu lalu, bahwa yang dinamakan dalam keputusan struktur modal adalah terkait dengan pembelanjaan jangka panjang. Ya, bagaimana perusahaan mendanai aset-asetnya itu yang bersumber dari utang, ya terlebih utang jangka panjang ya, dengan modal sendiri. Nah, kita udah sepakat bahwa utang jangka panjang itu kalau dicontohkan secara real ya, merilis obligasi, ya obligasi, mau itu obligasi tenor 15 tahun, 20 tahun ya, artinya selama dia tenornya panjang, melampaui 5 tahun, itu kita udah kategorikan sebagai pendanaan jangka panjang. Nah, kemudian modal sendiri ini kita breakdown lagi berdasarkan pada laba ditahan, ya. Modal saham itu yang mungkin yang paling atas itu adalah saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Nah, jadi ada 3 kategori untuk equity. Stock equity, preferred equity, ya, atau common stock ya, common stock equity, preferred stock equity, dan retained earning atau laba ditahan. Nah, jadi apa yang dibelanjakan oleh perusahaan, sumber dananya itu yang disebut sebagai struktur modal. Nah, teori struktur modal menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham. Ini akan kita lihat apa sebenarnya asumsi-asumsi dalam teori struktur modal. Pertama, ya namanya teori itu dibuat untuk menyederhanakan kondisi ya. Jadi tentu pertama asumsinya tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. Ya, ini asumsi yang sangat sempurna atau ideal ya. Artinya perusahaan diasumsikan dalam teori struktur modal tidak menghadapi pembayaran pajak dan ada cost of bankruptcy atau biaya kebangkrutan. Kedua, rasio utang terhadap modal dapat dirubah dengan jalan menerbitkan saham untuk melunasi utang atau menambah utang untuk membeli saham yang beredar. Nah, ini asumsi kedua, ya, bahwa perusahaan diizinkan ya untuk menempuh jalur menerbitkan saham baru untuk melunasi utang-utang yang ada atau menambah utang baru untuk membeli jumlah lembar saham yang beredar. Nah, ini rasio debt to equity ya, rasio debt to equity. Ya, kalau kasusnya menerbitkan saham untuk melunasi utang, ini kita udah tahu ya perusahaannya apa-apa saja. Ya, ini dengan highly leverage, perusahaan dengan leverage yang sangat tinggi. Minggu lalu kita udah bahas ya konsep leverage itu apa dari sisi debt to total asset ratio. Ya, indikator leverage kita bisa lihat dari debt to total asset ratio-nya. Ya, udah melampaui berapa persen. Nah, kalau misalnya dia menambah utang baru untuk membeli saham yang beredar, ya berarti dia
artinya menggunakan hutang ya untuk menarik kembali saham dari investornya. Nah, ini asumsi yang sebenarnya bisa sangat longgar ya, sangat longgar. Idealnya kan kalau kita berbicara mengenai penerbitan saham untuk melunasi hutang, sebenarnya itu nggak bagus. Nah, sebenarnya itu jalan yang tidak baik. Kenapa? Karena berarti perusahaan atau manajer sedang berusaha untuk mengalihkan resiko kebangkrutan itu ke investor. Jadi dia membagi resiko kebangkrutan itu kepada investornya. Nah, kemudian asumsi ketiga, perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayarkan seluruh labanya sebagai dividen. Nah, ini artinya berarti 100% dari laba itu boleh dibagikan sebagai dividen. Keempat, investor mempunyai harapan yang sama terhadap laba operasi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi tidak ada asymmetric information. Diasumsikan semua investor ya itu punya informasi yang sama. Nggak ada satu investor yang lebih memiliki informasi dibandingkan dengan investor yang lain. Ya, itu kondisi dari pasar modalnya. Kemudian pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Ya, jadi asumsi ini kalau kita bilang ya, ini pasar yang sangat sempurna. Ya, asumsi ini adalah pasar yang sangat sempurna. Aslinya investor tentu memiliki tingkatan informasi yang berbeda-beda. Ada investor yang lebih tahu dulu informasi apa yang akan terjadi di perusahaan ke depannya, ada yang tidak. Nah, dalam hal ini, dalam teori struktur modal diasumsikan itu semua nggak ada ya. Artinya investor punya level informasi atau pengetahuan yang sama. Nah, ini ada beberapa terminologi ya, 3 macam tingkat kapitalisasi atau pengembalian. Nah, terminologi untuk tingkat pengembalian utang atau kita nyatakan sebagai KI didefinisikan sebagai F dibagi dengan B atau berapa beban biaya bunga yang ditanggung oleh perusahaan setiap tahun dibagi dengan nilai pasar dari utangnya. Ya, jadi terminologi ini harus kita ingat di dalam teori struktur modal bahwa ada nilai bunga yang harus dibayarkan dan berapa perbandingan nilai pasar hutang dari perusahaan tersebut. Itu nanti dinyatakan sebagai tingkat pengembalian dari utang. Nah, ada lagi tingkat pengembalian dari saham biasa. Nah, tingkat pengembalian dari saham biasa didefinisikan sebagai nilai E dibagi dengan S atau nilai pendapatan bagi saham biasa dibagi dengan nilai pasar saham biasa. Nah, kemudian tingkat pengembalian perusahaan dengan demikian ya didefinisikan sebagai laba bersih operasionalnya dibagi dengan nilai total perusahaan. Dengan asumsi nilai perusahaan itu penjumlahan dari semua utang-utangnya dan semua saham yang diterbitkannya atau saham yang beredar. Ya, jadi nilai perusahaan itu didefinisikan sebagai semua hutang dan semua equity-nya. Itu adalah nilai perusahaan. Ya, jadi di dalam terminologi teori struktur modal Anda harus ingat ada KI, ada KE, ada KO, dan ada V atau value perusahaan. Di sini kita lihat biaya modal perusahaan sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Minggu depan kita akan bahas ya, bagaimana menghitung biaya modal. Ya, jadi kalau perusahaan ambil sumber dana dari utang, itu ada biayanya, namanya biaya modal. Biayanya terdiri dari apa? Katakanlah kalau dia ngutang berarti dia terbeban biaya bunga setiap tahun kan, secara periodik. Jadi dia rilis obligasi, dia berhutang tidak hanya pokok kepada si investor, tetapi membayarkan juga sejumlah bunga atau kupon yang kita sebut waktu pembahasan pertemuan keberapa tuh tentang obligasi. Ya, jadi ada biaya utang namanya, cost of debt.
Nah, berikutnya ada cost of equity. Ya, cost of equity itu berarti biaya yang ditanggung oleh perusahaan ketika dia menggunakan sumber modal dari saham. Nah, tadi balik lagi ya, cost of equity itu dibagi lagi menjadi cost of common stock equity, cost of preferred stock equity, dan cost of return earning. Nah, kalau perusahaan menggunakan lebih dari satu sumber modal, ya kombinasi lebih dari satu sumber modal, maka harus dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Jadi katakan kalau dia punya aset senilai 1 miliar, ya itu harus dikalkulasi sumber dananya dari mana. Ya, katakan dari utang 500 juta, dari modal sendiri 500 juta. Nah, dari utang beban atau biaya modalnya berapa? Ya, kita harus identifikasi berapa bayar bunganya per tahun, ya kan? Kemudian berapa nilai nominal hutangnya dan berapa nilai pasar hutangnya. Nanti ada rumusnya. Kita bisa hitung cost of debt-nya berapa persen. Kemudian cost of equity, tadi pakai apa? Apakah dari laba ditahan atau dari merilis saham biasa. Nah, nanti akan bisa dihitung juga berapa cost of equity-nya. Nah, di sini biaya modal perusahaan kita asumsikan ya sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata tertimbang itu minggu depan kita bahas bahwa itu adalah bobot dikali dengan equity-nya. Kalau tadi 500 juta itu dari utang, 500 juta dari equity, berarti bobotnya 50-50. 50% utang, 50% dari equity. Kalikan dengan biaya modalnya masing-masing. Itulah yang disebut sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. Ya. Nah, di sini biaya modal perusahaan KU didefinisikan sebagai KI, cost of debt atau biaya utang, dikalikan dengan B per B plus S. B itu tadi nilai pasar utang, S itu nilai pasar dari saham. Jadi KI dikali dengan bobot hutang dibagi dengan penjumlahan antara utang dan sahamnya. Ditambah dengan KE atau cost of equity dibagi dengan bobot, bukan bobot ya, jumlah ya. Nanti ini akan persentase. Ya, bobot jumlah saham dibagi dengan utang dan jumlah sahamnya berapa. Ya, artinya ini bobot sebenarnya, ini bobot, berarti cost of biaya modalnya masing-masing, biaya utang dikali dengan bobot utang ditambah dengan biaya equity dikali dengan bobot equity. Nah, balik lagi ya, ini yang harus diingat, cara menghitung KI adalah ini. Kalau di konsep teori struktur modal, berapa biaya bunga tahunan dibagi dengan nilai pasar utangnya. KE definisikan sebagai pendapatan bagi saham biasa dibagi dengan nilai pasar saham biasanya. Oke, nah ini ada beberapa ya pendekatan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya perubahan struktur modal pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Ya, ada dengan pendekatan net income, ada dengan pendekatan net operating income, ada dengan pendekatan tradisional, dan ada dengan pendekatan Modigliani-Miller. Jadi ada 4 yang bisa digunakan oleh manajer untuk mengetahui sebenarnya efek dari perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaannya itu seperti apa. Ya, balik lagi asumsinya ini ya, dengan asumsi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kondisinya adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang pertama. Bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan berdasarkan pada net income approach atau pendekatan laba bersih. Ini ada contoh. Anggaplah suatu perusahaan punya utang Rp1.000 dengan beban bunga 15% per tahun. Nah, kemudian laba bersih operasi yang diharapkan setiap tahun adalah sebesar Rp1.000 dengan tingkat kapitalisasi saham biasa atau KE sebesar 20%. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa nilai perusahaannya
kemudian berapa biaya modal perusahaannya, dan berapa harga pasar saham perusahaannya. Nah, kita gunakan penghitungan informasi ya, pengolahan informasi. Nah, pertama kalau kita hitung dari sisi perhitungan labanya, ya kalau kita bikin income statement-nya, ya di sini kita ketahui laba bersih operasinya adalah sebesar Rp1.000. Ya, kemudian ada yang dinamakan sebagai beban bunga. Beban bunganya tadi sini 15% kali dengan 1.000. Ya, 15% kali dengan 1.000 hasilnya adalah 150. Lalu kalau di income statement Anda lihat biasanya EBIT dikurangi dengan interest ya, atau laba operasi dikurangi dengan beban bunga itu menjadi laba sebelum pajak. Ya, atau boleh dikatakan tadi karena asumsi kita di depan nih tidak ada pajak, berarti laba operasi dikurangi bunga itu bisa kita asumsikan sebagai laba yang bisa didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Sehingga 1.000 dikurangi dengan 150 itu adalah 850. Itu adalah laba bagi pemegang saham. Nah, dengan demikian diketahui nilai KE sebesar 0,2 atau 20%. Nilai pasar sahamnya menjadi 850. Ya, tadi kan nilai KE itu adalah rumusnya ini ya, equity dibagi dengan nilai pasar sahamnya. Ya, KE-nya diketahui nggak? Diketahui 20%. Ya, pendapatan bagi saham biasanya diketahui nggak? Diketahui ya, sebesar 8.000 berapa tadi? 850. Ya, sehingga kita bisa tahu berapa nilai pasar sahamnya adalah sebesar 850 ya dibagi 0,2. Nih. Coba benar nggak perhitungannya? Ya, 4.250 ya. Sehingga dengan demikian nilai pasar saham 4.250, nilai pasar hutangnya tadi sebesar anggaplah 1.000 ya. 1.000. Maka nilai perusahaan tersebut adalah sebesar 5.250. Ya. Walaupun sebenarnya ya nilai pasar hutang itu bisa aja berbeda gini ya. Kalau misalnya kita pahami konsep waktu kita waktu kita belajar tentang valuasi obligasi bahwa nilai pasar hutang itu sebenarnya ditentukan oleh demand dari investor. Ya, kita kan tahu ada bid sama ask, ada harga penawaran, ada harga permintaan kan. Nah, tapi kita asumsikan yang tadi ya bahwa kondisi pasarnya, ini asumsinya. Investor mempunyai harapan yang sama terhadap laba operasi perusahaan di masa yang akan datang dan pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Jadi kita menetapkan bahwa nilai perusahaannya akan nilai hutangnya akan sama ya seperti layaknya nilai nominal. Nah, di sini nilai total perusahaannya adalah sebesar dengan demikian 5.250. Ya, kemudian kita udah tahu berapa nilai perusahaannya, tinggal kita menghitung sebenarnya berapa biaya modal perusahaan secara keseluruhan. Ya, dihitung dengan rumus O dibagi dengan V. O tadi adalah biaya modal laba bersihnya ya, laba bersihnya dibagi dengan nilai perusahaannya. Laba operasi bersihnya itu adalah sebesar 1.000 dibagi dengan nilai perusahaannya adalah 5.250. Dengan demikian, biaya modal perusahaan itu ya diasumsikan sebesar 19,05%. Nah, apa efeknya apabila perusahaan meningkatkan jumlah utangnya dari Rp1.000 menjadi Rp3.000?
ya, dan menggunakan tambahan utang untuk membeli kembali saham yang beredar, ya, dengan suku bunga tetap 15%, maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaannya akan berubah menjadi, perhitungannya, kita hitung lagi ya, laba operasinya adalah sebesar 1.000, ya, posisi utangnya sekarang nambah, karena dia tadi mengubah struktur modalnya dari utangnya 1.000 menjadi 3.000, ya kan, berarti dia menambahkan utang baru ya sebesar 2.000. Levelnya kan ada 3.000 dikali 15% sekarang posisinya. Suku bunganya nggak mengalami perubahan, tetap di angka 15%. Berarti 15% dikali 3.000 itu adalah 450. Ini sekarang beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, laba yang bisa didistribusikan kepada pemegang saham biasa itu adalah sebesar 550. Diasumsikan tidak terjadi perubahan tingkat kapitalisasi sahamnya. Tetap sebesar 0,2. Ya, dengan demikian, nilai pasar saham perusahaannya akan mengalami penurunan ya menjadi sebesar 2.750. Sementara nilai pasar hutangnya mengalami peningkatan dari 1.000 menjadi 3.000. Ya. Nah, kemudian nilai total perusahaan menjadi 5.750. Terjadi peningkatan enggak? Peningkatan sebesar 500 dengan dia menambah utang baru dari 1.000 menjadi 3.000 rupiah. Nah, dengan demikian, ya, biaya modal perusahaan setelah adanya perubahan struktur modal akan menurun, ya, dari tadi 19,05%, perhitungannya 1.000 dibagi 5.250, sekarang menjadi ini, ya, 1.000 dibagi dengan 5.750, hasilnya adalah 17,39%. Nah, dengan demikian menurut pendekatan net income, ya, pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham, ya, kalau mula-mula harga sahamnya diasumsikan Rp10 per lembar, maka jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 425. Dari mana? Dari nilai kapitalisasi sahamnya ini. Nah, ya. Nih, 4.250 ya dibagi dengan nilai harga sahamnya tadi sebesar Rp10 per lembar, berarti jumlah lembar saham yang beredarnya adalah sebanyak 425. Apabila ada penambahan utang sebesar Rp2.000 yang digunakan untuk membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli adalah sebanyak 200 lembar, yaitu Rp2.000 dibagi dengan Rp10. Nah, dengan demikian setelah adanya ya pembelian saham kembali, ya jumlah saham yang beredar tinggal sebanyak 425 kurangin 200 lembar, yaitu sebesar 225 lembar. Dengan nilai kapitalisasi sebesar 2.750. Ya, 2.750. Nah, kemudian harga per lembar sahamnya dengan demikian menjadi 12,2 rupiah, yaitu dari 2.750 dibagi dengan 225 lembar. Dengan demikian nilai harga sahamnya tentu akan meningkat dari Rp10 menjadi 12,2 rupiah. Ya. Oke. Ini 2.750 itu dari sini ya, nilai pasar sahamnya jadi 2.750 ya dibagi dengan yang ditarik 125 kurangin 200 ya, yaitu sebanyak 225 lembar, sehingga lembaran saham yang tersisa itu sebesar 2.750. Nah, nilai sahamnya akan menjadi berapa? 2.750 dibagi 225 menjadi 12,2 rupiah. Nah, kita lihat dengan pendekatan net income ini,
Ya, kesimpulannya apa? Bahwa ketika manajer melakukan action atau mengambil tindakan, ya, membeli kembali lembaran saham yang beredar, ya, melalui penambahan hutang baru, ya, akan memberikan efek kepada peningkatan nilai pemegang saham. Ya, nilai pemegang saham itu kan indikator paling mudahnya adalah harga sahamnya meningkat atau tidak. Harga sahamnya dari Rp10 per lembar meningkat menjadi Rp12,2 per lembar. Nah, itu kesimpulannya kalau terjadi perubahan struktur modal, ya, dari level hutangnya 1.000 ke level hutangnya 3.000. Artinya nambah 2.000 lembar. Nah, ini yang tadi kita nyatakan bahwa perusahaan diizinkan atau diasumsikan boleh menambah hutang baru untuk menarik kembali untuk melunasi menambah hutang baru untuk melunasi pinjamannya atau menarik kembali sahamnya, ya, menambah hutang baru untuk menarik kembali sahamnya atau menerbitkan saham untuk melunasi hutangnya. Nah, ini kasus yang kedua ini adalah menambah hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Ya. Oke. Nah, ini grafiknya secara mudahnya, ya, gambarannya. Ya, berdasarkan pendekatan net income, struktur modal optimal tercapai apabila penggunaan utangnya berada pada level yang maksimal. Yang di sini kita lihat adalah nilai KU-nya. Nah, nilai KU-nya. Kalau nilai KE sama nilai KI itu akan bergerak dari kiri ke kanan, artinya berapapun besaran jumlah nilai perusahaannya, ya, nilai KI-nya akan meningkat, akan sama. Ya, nilai KE-nya pun akan sama, tidak mengalami perubahan. Tetapi nilai KO ada level optimumnya, yaitu akan mengalami penurunan. Nah, penurunannya akan semakin tajam, semakin kecil, ya, semakin beriringnya bertambah penggunaan utangnya. Oke. Nah, ini pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan net operating income. Nah, net operating income pendekatan yang mengasumsikan bahwa biaya modal perusahaan itu dianggap konstan, ya, pada berbagai tingkat penggunaan utang. Jadi kalau tadi pendekatan net income, KO bisa mengalami perubahan, ya, bisa mengalami perubahan mengikuti berapa struktur modalnya atau penggunaan utang maksimalnya, ya. Kalau misalnya berdasarkan pada pendekatan net operating income, asumsinya KO-nya yang konstan. Kalau ini tadi kan kita berekspektasi bahwa KI-nya konstan dan KI-nya juga konstan. Dengan demikian, KO akan mengikuti, yaitu kalau dia pendekatan net income. Nah, ini pendekatan net operating income. Kita lihat ilustrasinya, ya. Di sini kita beranggapan bahwa nilai KO atau tingkat pengembalian perusahaan itu konstan di level 20%. Ya, O-nya, operating income-nya itu sebesar 1.000, ya. KO-nya tadi 20%, 0,2, sehingga nilai total perusahaannya adalah sebesar Rp5.000. Nah, kemudian nilai pasar hutang tadi berdasarkan soal itu adalah sebesar 1.000. Ya, 1.000. Dengan demikian, nilai pasar sahamlah yang dicari atau dicari nilainya, yaitu sebesar Rp4.000. Nah, biaya modal saham dengan demikian adalah, ya, E dibagi dengan S. E tadi udah dihitung, ya, dengan pendekatan net income, ya, ini. Kalau kita bikin laba bersihnya, hitungan labanya, ya, 1.000 dibagi 150 itu adalah 850.
Nah, E adalah 850 dibagi dengan S-nya adalah sebesar 4.000. Dengan demikian, biaya modal saham perusahaan itu adalah berada pada level 21,25%. Ya, 21,25%. Nah, berikutnya, kalau jumlah utangnya tadi nambah 1.000 jadi 3.000, ya, maka tambahan utang yang dipakai untuk membeli kembali saham yang beredar adalah sebanyak berapa berpengaruhnya gitu ya. Operating income-nya tadi 1.000 dibagi dengan KO-nya adalah 0,2, maka nilai perusahaan itu akan menjadi Rp5.000. Ya, diketahui tadi meningkat utangnya dari 1.000 menjadi 3.000, maka di sini 3.000. Dengan demikian, nilai pasar sahamnya menjadi 2.000. Ya, karena apa? V itu kan tadi B plus S. Kalau V-nya diketahui 5.000, B-nya diketahui 3.000, maka nilai sahamnya akan menjadi 2.000. Dengan demikian, perhitungan KE-nya menjadi Rp550, ya, dengan asumsi tadi 1.000 laba operasi, kemudian biaya hutangnya menjadi 450, ya, maka E-nya akan menjadi Rp550. Ya, berarti 550 dibagi dengan S. Ya, S-nya adalah sebesar 2.000. Dengan demikian, nilai KE-nya akan meningkat menjadi sebesar 27,5%. Dari berapa? Dari 21,25%. Ya, ini dia. Nah, dengan demikian pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham bagaimana berdasarkan pendekatan net operating income. Ambil contoh, harga saham mula-mula adalah sebesar Rp10, ya, dengan nilai pasar sebesar Rp4.000. Berarti jumlah saham yang beredar itu sebanyak 400 lembar. Nilai pasar 4.000 itu tadi ini ya. Nih, nilai pasarnya 4.000. Ya, kalau asumsi harga sahamnya adalah Rp10 per lembar, ya, maka ada 400 lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan menggunakan hutang untuk membeli kembali saham yang sudah beredar tadi, maka jumlah saham yang dapat dibeli ya sebanyak 200 lembar, yaitu dari nilai 2.000 utangnya dengan harga sahamnya sebesar Rp10 per lembar. Sehingga jumlah saham yang masih beredar itu akan sebanyak 200 lembar juga, yaitu sebanyak 400 lembar kurangin 200 lembar. Ya, dengan nilai kapitalisasi ini S sebesar 2.000. Ya, 2.000. Nah, dengan demikian apa yang mengalami perubahan ya? Kalau misalnya tadi Rp2.000 nilai sahamnya dengan asumsi harga mula-mula Rp10 ya, terus dibeli 200 tinggal 200 lembar, ya maka nilai harga sahamnya tidak mengalami perubahan, ya tetap di angka Rp10 per lembar. Nah, dengan asumsi atau dengan pendekatan net operating income, dengan demikian, ya kesimpulannya adalah ketika perusahaan menambah utang untuk melakukan pembelian kembali saham atau merubah struktur modalnya dari awalnya utangnya 1.000 ke 3.000, ya, kemudian mengambil strategi untuk buyback saham, ya memang terjadi kenaikan terhadap nilai KE, ya, tetapi tidak terdapat kenaikan ya dari sisi nilai perusahaan. Ya, KE itu kan biaya modalnya. Biaya modalnya jadi naik dari 21, sekian persen menjadi 27, sekian persen. Ya, 27,5% dari 21,25%. Ya. Tetapi tidak memberikan perubahan terhadap nilai perusahaan. Ya, artinya perusahaan kalau misalnya menggunakan pendekatan net operating income, dari perspektif net operating income,
ya penambahan hutang itu justru tidak akan memberikan peningkatan nilai perusahaan. Kenapa? Asumsinya tadi biaya modal perusahaan tidak mengalami perubahan. Ya, diasumsikan tetap di angka 20%. Ya, di sini kita lihat bahwa dengan menggunakan pendekatan net operating income, ya, KI-nya tadi konstan, jadi berapapun nilai utangnya, ya, nilai cost of debt-nya akan sama saja. Ya, kemudian KO juga diasumsikan konstan, berapapun nilai utang dan nilai sahamnya. Nah, dengan demikian yang diperhatikan adalah KE-nya. Ya, KE-nya tadi mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan atau penambahan hutang perusahaan. Jadi kalau leverage-nya berubah, KE-nya akan semakin meningkat. Dalam hal ini, ya, dinyatakan bahwa tidak ada struktur modal yang optimal. Ya, artinya apa? Artinya ya kalau dia naikin terus hutangnya, ya maka akan naik terus biaya modal perusahaannya. Ya, biaya modal perusahaannya naik, biaya modal sahamnya naik, tapi biaya modal perusahaannya akan tetap sama, akan konstan. Dengan demikian, nggak ada rumusan untuk nilai struktur modal yang optimalnya. Gitu ya, tidak ada struktur modal optimalnya. Karena struktur modal yang optimal itu kan tercapai kalau misalnya biaya modalnya turun terus, kemudian naik. Ya, kalau misalnya biaya modal itu naik, ya itu udah berbahaya sebenarnya ya, sudah berbahaya bagi perusahaan. Jadi kalau KE ya atau KO lah ya kita sebut ya. Kalau KO-nya mengalami peningkatan, ya udah mulai mencapai titik peningkatan, maka kita harus cari di mana sebenarnya titik struktur modal yang optimalnya. Yang artinya apa? KO-nya tuh mengalami penurunan, tapi penurunannya yang paling apa ya? Paling bawah sebelum dia mencapai titik naiknya. Kayak yang tadi ya. Nah, ini kan kalau kita bandingkan grafiknya, dia akan ada nih yang paling rendah titiknya tuh di mana? Ya, paling rendah titiknya di mana? Ini kan dia menurun, tetapi penurunannya semakin lama semakin tipis. Kalau ini kan penurunannya lumayan tajam ya, penurunan. Kalau kita ukur gradiennya, gradien garisnya, ini dia penurunannya cukup tajam. Nah, tetapi semakin naik utang perusahaannya, penurunannya akan semakin tipis-tipis. Nah, makin kecil, gradiennya akan semakin kecil. Semakin kecil lagi, semakin kecil lagi. Mungkin ini nanti ada titiknya ini naik. Nah, kalau ini naik ini bahaya sebenarnya. Jadi manajer itu harus memperhatikan bahwa nilai KO itu nggak boleh dalam posisi yang tinggi. Kenapa? Kalau nilai KO-nya makin naik, berarti nanti perusahaan akan mengalami probabilitas kebangkrutan. Ya, artinya biaya modal dia tinggi. Kalau biaya modalnya tinggi, ya dia sanggup bayar apa enggak? Kalau misalnya diasumsikan tadi tidak terjadi peningkatan pertumbuhan laba, sementara KO-nya naik terus, berarti dia nggak sanggup bayar hutangnya. Akan diperhadapkan pada risiko kebangkrutan. Ya, tapi kalau nilai KO-nya tadi, ya nilai KO-nya turun, ya itu bagus. Ya, penurunan paling bagus itu ya pada titik yang paling rendah. Makanya dibilang suatu saat berdasarkan pendekatan net income, ada struktur modal yang optimal tercapai apabila penggunaan utangnya berada pada level yang maksimal. Jadi asumsikan titik KO ini akan ketemu, walaupun nggak kita teruskan ya sampai dia grafiknya naik lagi, tetapi berdasarkan pendekatan net income diyakini bahwa ya nilai KO itu ada titik optimumnya. Atau dia mengenal ada biaya struktur modal yang optimal, yaitu pada saat kombinasi struktur modal yang memberikan nilai KO yang paling kecil. Ya, nilai KO paling kecil. Oke, ada pertanyaan sejauh ini?
dari dua pendekatan ini? Kalau ini dia nggak ada ya, KO-nya akan tetap sama-sama aja. KE-nya naik, KO-nya konstan, KI-nya konstan. Meskipun KE naik, tapi nilai perusahaannya tetap sama juga. Ya, itu dengan pendekatan net operating income. Nah, berikutnya kita bahas, ada pertanyaan sejauh ini dengan dua pendekatan tadi. Ya, ada ya. Kita lanjut ke pendekatan tradisional atau traditional approach. Menurut pendekatan tradisional, mengemukakan ada struktur modal yang optimal. Nah, ini nanti kita lihat ya. Yaitu struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan. Jadi berdasarkan traditional approach, ada dua kondisi di mana struktur modal perusahaan itu dinyatakan optimum. Satu, nilai V paling tinggi. Ya. Kedua, nilai KO-nya yang paling kecil atau paling minimum. Nah, dengan menambah utang, pada mulanya perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya dan meningkatkan nilai perusahaannya. Walaupun tingkat kapitalisasi saham meningkat karena bertambahnya resiko, peningkatan tersebut tidaklah melampaui manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya lebih murah. Ya, jadi berdasarkan pendekatan tradisional, ya, menambah utang itu awal-awalnya aja bagus. Ya, awal-awalnya bagus. Kondisi bagus itu saat apa? Saat nilai perusahaannya semakin naik, ya, meningkat, ya, tetapi biaya modalnya tidak bertambah. Atau kalaupun bertambah, penambahannya itu tidak akan melampaui biaya modal dari utangnya. Jadi KO-nya naik, kenaikannya itu tidaklah melampaui kenaikan KI-nya. Itu menurut pendekatan tradisional. Nah, melampaui jumlah penggunaan utang tertentu, diasumsikan tingkat kapitalisasi saham meningkat melebihi manfaat penambahan hutang, dan biaya utang juga meningkat, sehingga biaya modal perusahaan naik dan nilai perusahaan akan turun. Nah, berdasarkan pada pendekatan tradisional, dia meyakini bahwa kalau melewati titik optimum, semakin naik jumlah hutang perusahaan, maka penambahan utangnya itu tidak akan bisa ya melampaui nilainya, manfaat penambahan nilainya itu tidak akan bisa melampaui biaya utang yang semakin meningkat. Pada akhirnya ya, kalau orang udah kebanyakan beban hutang, ya kamu bisa lihat sendiri ya kekuatan dia sampai sejauh mana dalam melunasi utang-utangnya. Nah, berdasarkan pendekatan tradisional, di sini kita bisa lihat ya nilai KE itu awalnya turun, ya, tetapi ada titik di mana penurunannya itu berputar ya, turning point-nya ada. Nah, turunnya di sebelah mana ya? Turunnya di sini. Habis itu udah naik lagi. Nah, naik ke atas, naik lagi, naik lagi. KO, KI-nya juga sama. Ya, KI mungkin di sini akan turun, tapi turunnya tipis sekali gitu ya. Tipis, 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 tipis. Nah, penurunan paling optimalnya adalah berada di titik sini. Ya, atau mungkin di titik ini ya, turunnya. Nah, habis itu dia apa? Beranjak naik, naik tipis, naik, naik, naik lagi, sampai yang paling tinggi gradiennya adalah kenaikannya di sini. Nah, kalau dia berasumsi KE juga akan mengalami peningkatan, KI juga akan mengalami peningkatan, ya, sehingga nilai KO pun ya akan mengalami titik yang optimum, yaitu di mana? Di sini. Dia turun, oke, bagus, turun, 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 nilai perusahaannya pun semakin naik ya. KO-nya semakin turun, titik optimumnya adalah di sini. Nah, begitu melewati titik ini, ya, nilai perusahaannya naik ya, tetapi KO-nya naik juga. Nah,
KO-nya naik juga sampai berada pada level ini. Kalau udah di titik ini, area ini, ya maka ya udah nggak direkomendasikan lagi, perusahaan harus merestrukturisasi utangnya atau melunasi utang-utangnya. Ya, melunasi utang-utangnya. Jadi, berdasarkan pendekatan tradisional, dia meyakini bahwa ada struktur modal yang optimal, yaitu pada tingkat biaya modal perusahaan dengan level yang paling minimum. Berapa persen itu? Ya, tinggal perusahaan melakukan simulasi ya, seperti tadi. Oke, kemudian pendekatan Modigliani-Miller Position, MM. Nah, MM mendukung pendekatan net operating income yang menyatakan bahwa perubahan struktur modal tidaklah mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, menurut proposisi MM, nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh kebijakan struktur modal, melainkan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ya, jadi berdasarkan MM position, mau berapapun level hutang perusahaan, sebenarnya itu tidak akan berdampak pada nilai perusahaannya. Yang mempengaruhi nilai perusahaan itu apa? Yaitu berapa banyak investasi yang diambil oleh perusahaan tersebut. Kayak yang minggu lalu kita udah pernah bahas ya, berapa belanja dia terhadap pembangunan pabrik baru, membeli mesin-mesin yang baru, menggarap market baru, ya ekspansi. Nah, itu adalah kebijakan yang menurut Modigliani-Miller dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bukan perkara berapa persen utangnya, berapa persen modal sendirinya. Nah, ini ada beberapa asumsi yang digunakan MM. Dia beranggapan bahwa pasar modal itu sempurna, tidak ada asymmetric information. Artinya yang tadi ya, semua investor memiliki pengetahuan atau informasi yang sama terhadap perkembangan atau pertumbuhan laba perusahaan. Kedua, expected value bagi semua investor sama. Ya, atau nilai yang diharapkan dari perusahaan itu di beberapa kalangan investor dianggap sama. Ya, level nilai yang mereka harapkan. Lalu perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama dan tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Nah, menurut MM ada proses arbitrase. Nah, arbitrase ini apa? Investor akan melakukan penjualan satu saham perusahaan ke pengalihan investasi dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kalau ada dua perusahaan punya struktur modal yang berbeda, berdasarkan pendekatan tradisional, nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Ya, atau nilai perusahaan yang menggunakan hutang lebih besar akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan perusahaan yang nilai hutangnya lebih kecil. Ya, jadi kalau pendekatan tradisional beranggapan bahwa ya udah utang-utang aja karena itu semakin memberikan value atau meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian MM berpendapat perbedaan nilai tersebut tidak akan berlangsung lama karena terjadi proses arbitrase. Sehingga nilai kedua perusahaan itu dalam jangka panjang akan sama saja. Ini ilustrasinya. Katakanlah perusahaan A dan B ya memiliki karakteristik yang sama, kecuali dalam hal perusahaan A tidak menggunakan utang, sedangkan perusahaan B punya hutang sebesar 30.000 dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun. Nah, laba operasi mereka karena memiliki karakteristik yang sama, berarti sama-sama punya laba operasi sebesar 10.000. Perusahaan A tadi nggak punya hutang, dia memiliki pendapatan sebesar 10.000. Sementara perusahaan B itu lebih rendah sebesar 4.400. KE-nya ya perusahaan A itu 15%, perusahaan B sebesar 16%. Nah, nilai S atau nilai pasar sahamnya menjadi 10.000 dibagi 15 itu 66.667 dan perusahaan B
6.400 dibagi 0,16 itu sebesar 40.000. Nah, karena perusahaan A tidak memiliki hutang, berarti nilai perusahaannya menjadi 66.667. Ya, kemudian perusahaan B tidak memiliki hutang, ya nilai perusahaannya lebih tinggi sebesar 70.000. Kalau dihitung nilai KO-nya kedua perusahaan itu, ya tadi KE-nya berbeda tipis nih ya. Ini cuma selisih 1%, 15%, 16%. Ya KE dari perusahaan A itu lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan B. Kenapa? Ya karena dia nggak memiliki hutang ya. Nggak memiliki hutang. Asumsinya perusahaan B punya laba yang sama. Nah, dengan demikian KO atau biaya modal perusahaan itu untuk perusahaan A itu sebesar 15%, untuk perusahaan B itu sebesar 14,3%. Nah, ini posisi awal ya. Bahwa memang kalau perusahaan itu punya utang ya, nilai perusahaannya semakin tinggi nih, 70.000. Yang ini 66.667. Nah, tetapi kalau berdasarkan KO-nya, ya, KO perusahaan A, ya ini lebih tinggi ya, lebih tinggi, ini 15%, ini 14,3%. Berarti secara agregat atau secara keseluruhan, perusahaan B mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Nilai perusahaannya lebih tinggi, biaya modal perusahaannya juga semakin kecil, ya, semakin menurun. Akibat apa? Akibat dia cuma punya efek utang sebesar Rp30.000 dibandingkan dengan perusahaan A yang nggak punya utang. Nah, proses arbitrase berlangsung sebagai berikut. MM berpendapat dengan investasi di perusahaan A, investor perusahaan B dapat memperoleh pendapatan yang sama tanpa meningkatkan resiko. Ya, sehingga investor di B dapat menjual sahamnya dan dipindahkan ke perusahaan A. Ya, jadi berdasarkan CMM, ya investasi di dengan investasi di perusahaan A itu akan lebih menguntungkan, ya. Kenapa? Karena dia akan dapat E yang lebih tinggi, ya, nilai E yang lebih tinggi. Nah, kita lihat ya proses arbitrasenya. Investor akan menjual 1% saham perusahaan B senilai Rp400 katakan. Kemudian dia akan pinjam uang sebesar 1% dari utang perusahaan B. Ya, utang perusahaan B itu tadi sebesar 30.000. Dia pinjam sebesar 1%, berarti dia pinjam Rp300. Ya, bunganya dia ambil yang paling murah, yang lebih murah ya dari perusahaan B. Perusahaan B tadi, dengan tingkat bunga yang sama sebesar 12%. Kita lihat berapa sebenarnya keuntungan dari proses arbitrase ini. Tadi dia jual 1% saham perusahaan B, ya, senilai 400, lalu dia ajukan pinjaman ya, sebesar 1% dari utang perusahaan B sebesar 300. Ya, dalam hal ini sebenarnya dia udah untung 100 ya. Kemudian dia beli 1% saham perusahaan A. Ya, dengan nilai pembelian sebesar 667. Kalau kita total, dia akan dapat uang dari penjualan saham perusahaan B sebesar 400, dapat juga pinjaman 300, sehingga dia bisa dapat alokasi uang sebesar 700. Tapi dia beli 1% saham perusahaan A. 1% dari total value perusahaan ini ya. Jadi sebesar Rp667. Dengan demikian, ya, pendapatan dari investor itu ketika dia melakukan arbitrase dari saham perusahaan B ke perusahaan A menjadi 15% kali 666,67 itu adalah sebesar Rp100. Kemudian dikurangi dengan beban pinjaman dia sebesar 12% kali 300, itu adalah 36. Nah, dia dapat keuntungan bersih itu sebesar Rp64.
Nah, ini dari proses arbitrase. Kalau dia tadi hanya berinvestasi pada saham B, ya keuntungan dia adalah sebesar 16% dikali 400, yaitu sebesar Rp64. Ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa ya kan? Kita bisa tahu ya ketika misalnya perusahaan itu berinvestasi pada perusahaan B, ini ya, perusahaan B, dia kan invest benar-benar 400 itu dari dananya sendiri. Ya, keuntungan yang didapatkannya adalah sebesar Rp64. Jadi dengan keuntungan yang sama, kalau dia invest di perusahaan B, dia gunakan nilai investasinya adalah sebesar 400 dan keuntungan yang didapatkannya adalah sebesar 16%. Tapi kalau dia menggunakan proses arbitrase, ya dia nilai investasinya lebih gede sebesar 700. 667 lah ya, nggak cuma Rp400. Nah, di sini dia dapat fasilitas pinjaman Rp300 dan dia hanya terbeban bunga sebesar Rp36. Ya, sementara ya pendapatan dari investasi dia di saham A itu sebesar 100. Ya, keuntungan dia dapat 64. Tetapi nilai investasi dia ya di perusahaan A menjadi 666,67. Di perusahaan B adalah sebesar Rp400. Nah, ini kita balik lagi ya. Nah, perbedaan nilai tersebut tidak akan berlangsung lama ya karena terjadi proses arbitrase. Jadi kalau misalnya berdasarkan pendekatan tradisional dinyatakan bahwa nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Tetapi apa ya? Manfaat ini tidaklah berlangsung lama karena sebenarnya investor sendiri dapat mengalihkan atau menambah kekayaannya ya atau menambahkan nilainya sendiri berdasarkan pada strategi investasi investor tersebut. Ya. Dengan demikian kita bisa bilang bahwa ya position 1 menurut dia, kamu mau nambah hutang seberapa banyak pun, itu nggak akan memberikan kekayaan kepada investormu. Ya, jadi kalau manajer mau berapapun menerapkan strategi pendanaan dari hutang, sebenarnya tidak akan berdampak signifikan atau tidak memberikan dampak apapun terhadap penambahan kekayaan investornya. Kenapa? Karena investor sendiri sudah punya kalkulasi ya, sudah punya pertimbangan akan strategi investasi untuk menambah kekayaannya. Nah, kalau ada dua perusahaan dengan karakteristik yang mirip atau hampir sama, yang satu pakai leverage, yang satu nggak pakai leverage, maka investor akan berinisiatif sendiri untuk melakukan proses investasi dengan leverage-nya sendiri. Jadi investornya yang punya leverage atau punya utang. Nah, dia akan menambah kekayaannya dari mana? Dia jual saham sekian persen dari kepemilikannya di saham perusahaan yang tadi tidak punya yang dengan utang, ya kemudian dia ambil leverage atau ambil hutang dengan nominal investasi 1% aja dari hutang perusahaan yang kedua atau yang tadi punya hutang tadi ya. Nah, kemudian berapa keuntungan yang didapatkannya? Nah, sebenarnya sama aja. Tetapi dia artinya gini, penambahan kekayaan investor itu bukanlah tanggung jawab atau bukan dipengaruhi oleh si manajer keuangannya, melainkan memang sudah investornya sendiri yang melakukan strategi arbitrase. Ya, jadi investornya yang menggunakan leverage, bukan perusahaannya. Nah, tugas dari manajer keuangan menurut Modigliani Miller ya, itu adalah bagaimana dia bisa ini mengalokasikan keuntungan perusahaan untuk mendapatkan investasi yang lebih ekspansif. Nah, kalau investasinya lebih ekspansif, ini akan berdampak pada nilai KE-nya. Ya, KE-nya akan mengalami
penurunan ya, atau katakan nilai pasar sahamnya itu akan mengalami semakin peningkatan. Makin banyak orang atau investor yang lebih memilih berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Itu proposition pertama dari Modigliani Miller. Oke, asumsinya tadi nih ya, pegangannya. Nih, pasar modal sempurna, semua investor memiliki persepsi yang sama, ya, atau expected value yang sama dari perusahaan. Kemudian perusahaan dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama dan tidak ada pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu Modigliani Miller memperbaiki lagi proposisinya. Muncullah pendekatan reposition yang kedua. Tadi dia berasumsi dengan posisi pasar modal yang sempurna, dia menyatakan, oh ternyata manajer mau mengubah struktur modalnya seperti apapun, ya itu tidak akan berpengaruh pada kekayaan pemegang sahamnya. Ya, yang berpengaruh adalah nilai investasi perusahaan tersebut. Ya, investor dengan sendirinya akan mencapai tingkat kekayaan yang diharapkannya atau meningkatkan tingkat kekayaannya dengan melakukan proses arbitrase. Nah, kalau kedua berasumsi tidak ada pasar modal yang sempurna atau kondisi pasar modal tidak sempurna, maka ya ada perubahan ini dari proposition dia yang pertama. Maka perubahan struktur modal tentu saja dapat mempengaruhi biaya modal perusahaan dan nilai perusahaan. Nah, salah satu indikator pasar modal tidak sempurna adalah adanya